Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya John Martin Tarigan dengan NPM 2429061001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Nah, pembahasan pertama kita adalah apa itu pengertian dari mazhab sosiologi hukum. Perlu kita ketahui, sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum tersendiri meneliti bagaimana hukum itu memengaruhi masyarakat tersebut. Terus bagaimana masyarakat itu mempengaruhi dan membentuk hukum tersebut. Jadi saling terkait. Nah, mazhab ini dalam istilah bahasa Arab ada artinya yaitu jalan yang dilalui dan dilewati atau sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari ashab sosiologi hukum sendiri adalah aliran pemikiran yang menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan masyarakat dengan pandangan bahwa hukum hanya sekedar aturan formal, bukan hanya sekedar aturan formal, melainkan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial dan budaya ekonomi, serta politik. Mas, Mazhab ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat dan bagaimana hukum terbentuk oleh struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Se- Dan bagaimana hukum dapat menjadi alat perubahan sosial dalam masyarakat. Adapun aliran-aliran sosiologi hukum. Nah, aliran sosiologi hukum ini pada dasarnya ada terdapat dua jenis. Yang pertama, aliran positif. Aliran ini hanya membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar seperti nilai, tujuan. Aliran positif ini pertama kali dipelopori oleh Donald Black. Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu atau sains dan kebijaksanaan atau polis dalam sosiologi hukum. Menurut Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati atau observable fact. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. Hukum adalah apa yang kita lihat, ada, dan terjadi dilakukan dalam masyarakat. Sosiologi hukum bertolak dari catatan-catatan mengenai kenyataan yang teramati tersebut. Nah, lanjut aliran kedua itu aliran normatif. Nah, normatif tersendiri dipelopori oleh pemikir seperti Phillips Zelzig, Jerome Skrovnik, Phillips Nonet, dan Charlin, yang memandang hukum bukan hanya sekadar fakta yang dapat diamati, melainkan juga sebagai institusi nilai. Dalam pandangan ini, hukum berfungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, kehadirannya akan kehilangan esensi hakikinya jika tidak dianggap sebagai institusi. Maksudnya ini, kehadiran hukum ini tidak akan dianggap kalau tidak anggap
Maksudnya gini ya, hukum itu seperti akan kehilangan intinya, inti dari hukum tersebut. Jika tidak dia tidak dianggap sebagai institusi nilai, maksudnya institusi nilai itulah produk dari nilai-nilai masyarakat. Nah, aliran ini didasari pendekatan normatif yang terdapat kaitan antara hukum dan sosiologi. Jadi, jika ilmu hukum mengabaikan aspek normatif hukum, hal tersebut serupa dengan filsafat hukum yang mengabaikan analisis terhadap ide-ide normatif. Nah, adapun mas yang mazhab yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Yang pertama, mazhab formalitis. Nah, kaum positif positivis beradab berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah dan harus dipisahkan. Pandangan ini menekankan bahwa hukum berdiri sendiri sebagai sistem yang independen dari aspek moral dan sosial. Salah satu tokoh bagian mazhab ini atau aliran ini adalah John Austin yang mengartikan bahwa hukum sebagai perintah yang dikeluarkan oleh otoritas tertinggi atau memegang kedaulatan. Menurut beliau, hukum adalah sistem yang logis dan tetap bersifat tertutup sehingga ajarannya disebut alathical jurisprudence yang membedakan hukum menjadi dua yang berasal dari Tuhan dan hukum yang disusun oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia sendiri terbagi menjadi hukum yang sebenarnya, maksudnya hukum yang dikeluarkan oleh manusia sendiri, gitu. Yang dikeluarkan oleh penguasa pada rakyatnya dan hukum tidak sebenarnya yaitu peraturan yang disusun oleh organisasi atau kelompok-kelompok sosial untuk kepentingan anggota tersendiri gitu. Nah, tokoh lain dari aliran ini pun ada seperti Hans Kelsen yang mengembangkan teori Stufenbau atau teori bertingkat. Menurut beliau, sistem hukum terdiri dari kaidah-kaidah yang berkaitan, di mana setiap kaidah dapat ditelusuri sumbernya hingga kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Dengan kaidah tertinggi disebut Gundrom atau kaidah dasar. Maksudnya itu eh, hierarki sistem hukum gitu kayak Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 paling atas gitu paling tertinggi di bawah lanjut dengan tahap MPR atau Perpu lanjut ke bawah lagi gitu. Yang kedua ada mazhab sejarah dan kebudayaan. Nah, mazhab ini memiliki pandangan yang berlawanan dengan mazhab sebelumnya itu formalitis istis ya. Nah, aliran ini menekankan bahwa hukum hanya dapat dipahami dengan menelusuri sejarah dan kebudayaan di mana hukum ini lahir. So- Ya, jadi bagaimana masyarakat itu ini maksudnya sejarah masyarakat itu membentuk hukum itu tersendiri gitu melalui kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan mereka, suku mereka menjadi suku dalam masyarakat tersebut sehingga menciptakan suatu hukum. Nah, salah satu tokoh yang berkaitan dengan aliran ini adalah Friedrich Karl von Clausewitz yang menyatakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat atau Volksgeist. Menurut beliau, hukum tidak diciptakan oleh pembuat undang-undang, melainkan berasal dari adat istiadat dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, jadi hukum ini tidak diciptakan oleh penguasa seperti MPR, benar-benar legislatif, yang melainkan menciptakan itu masyarakatnya tersendiri gitu. Dari seperti yang saya bilang itu kebudayaan, kebiasaan dari masyarakat tersendiri. Yang ketiga ada mazhab utilitarisme. Nah, mazhab ini dipelopori oleh Jeremy Bentham yang berprinsip bahwa
Manusia cenderung bertindak untuk memperoleh kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan mengurangi penderitaan. Nah, Ham menerapkan teori ini ke dalam bidang hukum, di mana baik buruk suatu tindakan diukur dari sejauh mana tindakan tersebut mendatangkan kebahagiaan. Jadi maksudnya seperti eh, suatu tindakan seperti pencuri yang dimana kan itu bagi yang melakukan pencurian itu mendatangkan kebahagiaannya seperti dia mendapatkan uang gitu kan. Sama hal jadi seperti orang melakukan korupsi, tindak korupsi yang dimana ia mendapatkan kebahagiaan dengan mendapatkan uang yang banyak gitu. Nah, menurut beliau, undang-undang dinilai baik jika dapat memberikan kebahagiaan kepada sebagian besar masyarakat. Ya, mungkin di sini saya akan menjelaskan bahwa mungkin di Indonesia belum bisa dikatakan dapat memberikan kebahagiaan kepada sebagian besar masyarakat ya. Tapi ada pun yang bisa memberikan kebahagiaan juga, seperti contohnya Undang-Undang Dasar kan 1945 ada terdapat seperti kebebasan beribadah, berpendapat, ya yang dimana kan itu memberikan kebahagiaan pada masyarakat yang ingin mengeluarkan pendapatnya tentang pemerintahan mungkin, pertama bisa masyarakat bisa leluasa menjalankan kegiatan agamanya sendiri. Itu. Lanjut keempat, ada mazhab sosiological jurisprudence. Ini yang dipelopori oleh Eugene Ellis yang membedakan antara antara hukum positif dan hukum yang hidup atau living law. Itu hukum yang berkembang secara alami dalam masyarakat, terlepas dari aturan formal yang dibuat oleh negara. Nah, jadi itu yang hukum yang terlahir dari masyarakat itu sendiri, dari kebudayaan atau sejarah yang terbentuk dalam masyarakat itu sendiri tanpa ada campur tangan dari negara. Nah, menurut teori ini, hukum positif hanya efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pusat perkembangan hukum menurut Ehrlich bukanlah lembaga legislatif, keputusan badan yudikatif, atau teori hukum formal, melainkan masyarakat itu sendiri. Nah, menurut beliau, hukum itu berkembang di dalam masyarakat, bukan melalui lembaga legislatif atau keputusan badan yudikatif seperti MA, MK enggak. Tapi melainkan eh, hukum itu berkembang di dalam masyarakat gitu. Jadi lambat laun perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman, hukum itu mulai terbentuk dengan berubah gitu. Yang terakhir ada realisme hukum yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Karl Evelyn, Jeremy Frank, dan Justice Oliver Wendell Holmes. Aliran ini memiliki pandangan yang radikal mengenai proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim tidak hanya berperan dalam menemukan hukum, tetapi juga dalam membentuknya. Menurut pandangan mazhab ini, hukum sebenarnya terdiri dari keputusan pengadilan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, moral, serta pandangan pribadi hakim. Nah, menurut saya dari ini, mazhab ini dia seperti mengarah keputusan hakim itu sendiri. Jadi seperti hukum itu berdasarkan keputusan hakim. Jadi hakim yang menentukan hasil putusan, terus eh, hakim juga yang menemukan hukum yang harus berlaku gini gimana dalam misalnya kayak gini seperti orang dinyatakan bersalah seperti dia dinyatakan bersalah dalam hukum seperti apa gitu. Lanjut ke peletak dasar-dasar dalam sosiologi hukum. Yang pertama ada Durkheim. Nah, beliau banyak memberikan kontribusi dalam sosiologi hukum, dapat membedakan jenis-jenis hukum berdasarkan bentuk kesetiakawanan yang mendasarinya. Menurut beliau, terdapat dua kualifikasi utama hukum. Hukum yang
yang bersesuaian dengan kesetiakawan mekanis dan hukum yang sesuai dengan kesetiakawan organis. Hukum yang terkait dengan kesetiakawan mekanis seperti hukum pidana yang diiringi sanksi-sanksi yang mengekang atau mengikat, seperti yang berarti celaan dari masyarakat baik dalam bentuk hukuman mati, fisik, penghapusan kebebasan, penjalaan di depan umum. Nah, sebaliknya hukum yang berhubungan dengan kesetiakawan organis seperti hukum keluarga, hukum dagang, kontrak, produser, administratif, dan konstitusional memiliki sanksi yang bersifat memulihkan, yang melindungi masyarakat dalam fungsi-fungsi khusus mendukung kegiatan individu dalam kelompok kecil. Lanjut pada tokoh 2. Sini saya akan menjelaskan 3 tokoh saja, yaitu Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi hukum merupakan hasil dari kemungkinan kemungkinan atau kesempatan-kesempatan yang muncul dari kelakuan sosial yang terbentuk dalam suatu sistem aturan-aturan yang disusun oleh ahli hukum untuk tipe masyarakat tertentu. Weber menggunakan metode pemahaman interpretatif terhadap makna batin dari tindakan sosial, sebuah pendekatan yang memperkuat hubungan sosiologi hukum dan filsafat hukum. Nah, ini seperti kasta ya mungkin ya. Ini menurut saya seperti kasta, ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi aturan-aturan ini disusun berdasarkan kasta masing-masing gitu. Yang terakhir yaitu Benjamin Cardoso. Menurut menurut Hakim Benjamin Cardoso, sosiologi hukum berangkat dari pemikiran tentang perlunya pembaruan teknik hukum secara agar selaras dengan kegiatan hukum yang hidup pada masa kini. Dalam karya yang pertama, Cardoso menegaskan bahwa ketidakcepatan yang semakin bertambah oleh keputusan pengadilan adalah manifestasi yang tak terhindar dari kenyataan bahwa proses pengadilan bukanlah penemuan, melainkan sebuah penciptaan yang dipengaruhi oleh kondisi nyata dari kehidupan hukum. Nah, seperti kayak dia eh, mungkin bisa dikatakan masa kini kan banyaknya keadilan hukum ya, yang dimana banyak orang masyarakat yang merasakan ketidakadilan. Nah, dari pengadilan tersendiri itu pun seperti itulah kehidupan hukum nyata. Bagaimana kehidupan hukum yang sebenarnya, itu terdapat di pengadilan tersebut dengan ya saling mengajukan tuntutan, aju banding, ataupun mencoba mendapatkan meringankan eh, hukuman yang telah dilakukannya. Apa hukuman dari tindakan yang telah dilakukannya. Seperti itu. Nah, materi terakhir adalah realisme hukum. Nah, realisme itu berasal dari kata res, yang merupakan bahasa Latin dan memiliki arti benda atau sesuatu. Sedangkan definisi secara umum dari realisme adalah upaya melihat segala sesuatu sebagaimananya adanya tanpa idealisasi, spekulasi, atau idolasasi. Realisme juga berarti penerimaan akan suatu fakta apa adanya, sekalipun bukan sesuatu yang baik atau membahagiakan. Bila dikaitkan dengan definisi hukum, maka realisme hukum berarti suatu pandangan yang melihat hukum sebagai adanya tanpa idealisasi dan spekulasi. Maksudnya seperti eh, spekulasi itu kan seperti pendapat dia gitu, eh, pandangan dia bagaimana gitu. Jadi dia bagaimana definisi hukum itu berdasarkan pendapatnya sendiri itu. Nah, dengan ini dapat disimpulkan maka realisme hukum merupakan pandangan yang mengusahakan menerima sesuatu dan hal apa adanya mengenai hukum.
beberapa tokoh pendasar seperti John Kimpangray, Oliver Wendell Holmes, Kurt Willewin, Jeremy Frank, dan lain-lain. Menurut Desmond Pond, hukum hanya yang sanggup menghadapi ujian akal dalam hidup terus. Yang menjadi unsur kekal dalam kehidupan dalam hukum itu hanya pertanyaan-pertanyaan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal yang diumumkan dengan wibawa oleh badan yang membentuk atau membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibentuk oleh kekuasaan masyarakat. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mungkin presentasinya kurang memuaskan. Terima kasih. Mohon di- dimaafkan juga. Sekian dari saya, terima kasih.